Bansos sekarang nggak adil. Hanya orang-orang yang dekat pejabat aja yang dapat. Yang bener-bener butuh malah nggak dikasih. Bu Siska, kayaknya bansos buat yang membutuhkan nih. Bukannya ibu kaya, buat apa minta bansos? Bu Siska, ini maksudnya apa? Kamu bikin status tentang bansos. Orang-orang udah mulai banyak yang komen, banyak yang gak setuju sama kamu. Ya karena ini nggak adil, Pak. Masa kita nggak dapat bansos? Kita kan juga warga di sini. Bu Siska, dengar-dengar pemerintah mau bagi bansos lagi ya. Tapi kayaknya cuma buat yang membutuhkan aja deh. Ah gitu ya. Tapi ya masa saya nggak dapet juga? Kan saya termasuk warga sini juga. Punya hak dong. Lagian walaupun saya kelihatannya kaya, saya juga kan harus tetap dapat. Iya, tapi Bu Siska, bansos itu kan buat mereka yang benar-benar butuh. Kamu kan gak kekurangan apa-apa. Lihat aja rumah kamu mewah banget. Kamu salah besar, Bu Lia. Hanya karena saya tinggal di rumah besar, bukan berarti saya nggak punya hak dong. Saya warga sini juga, bayar pajak, ikut acara RT dan RW. Terus kenapa saya nggak boleh dapat bansos? Lagian bansos itu ya bagian dari hak saya dong sebagai warga. Tapi Bu Siska, bansos itu buat yang benar-benar perlu. Kayak tetangga kita, Bu Rini, yang suaminya kena PHK dan anak-anaknya masih kecil. Mereka benar-benar kesusahan. Ah, Bu Lia, kamu tuh terlalu polos. Hidup ini tuh gak sesederhana itu loh. Yang penting kan siapa yang bisa ambil kesempatan. Bu Rini itu gak pintar memanfaatkan keadaan. Kalau dia gak bisa bertahan, ya itu salah dia. Bansos bukan cuma soal miskin atau kaya, tapi soal hak, dan saya juga punya hak. Iya, tapi kan bansos itu seharusnya prioritas buat yang susah. Kamu gak butuh Bu Siska. Kamu bahkan pakai tas yang mungkin harganya sama kayak 1 bulan gaji orang lain. Bu Lia, kamu tuh terlalu fokus sama angka. Saya beli tas mahal bukan berarti saya nggak perlu bantuan dong. Saya juga butuh supaya hidup saya tetap nyaman. Orang kaya juga butuh bansos biar tetap bisa hidup sesuai standar. Jadi kamu nggak perlu nasehatin saya. Saya tetap akan pastikan dapat bagian. Tapi Bu Siska, pemerintah nggak ngasih bansos buat jaga standar hidup. Itu buat bantu orang yang nggak punya pilihan lain. Kamu nggak mau dibilang serakah kan? Serakah? Siapa yang serakah? Saya cuma minta hak saya. Saya ini bukan orang sembarangan, Bu Lia. Saya punya posisi di lingkungan ini, dan saya harus dapat apa yang seharusnya jadi milik saya. Baiklah Bu Siska, saya cuma nggak ingin kamu berpikir lebih dalam. Semoga kamu nggak nyesel nanti. Pak, saya kesini mau nanya, kenapa saya nggak masuk daftar penerima bansos? Saya juga warga sini. Ini kok bisa nggak adil kayak gini? Semua orang dapat, tapi saya enggak. Maaf Bu Siska, bantuan sosial ini memang hanya untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Data kami sudah jelas berdasarkan survei dari Pak RT dan Pak RW setempat. Saya warga juga, Pak. Saya bayar pajak, ikut acara RT. Masa saya nggak dapat apa-apa? Apa bedanya saya sama yang lain? Ini nggak masuk akal. Saya nggak peduli data kalian. Saya juga berhak dapat. Bu Siska, ini diberikan kepada mereka yang berdampak langsung oleh kondisi ekonomi saat ini. Ada prioritasnya dan kami harus mengikuti aturan yang ada. Saya mohon pengertiannya Bu Siska. Prioritas? Jadi kamu bilang saya nggak layak? Padahal saya juga punya kebutuhan. Kalau semua orang dapat, saya juga harus dapat. Kalian ini pilih kasih. Bu Siska, tolong tenang dulu. Pak Rahmat kan cuma menjalankan tugas. Bansos ini memang hanya untuk mereka yang benar-benar butuh, bukan karena kita semua warga sini. Oh, jadi menurut kamu saya nggak butuh? Kamu pikir cuma karena saya kelihatan kaya, saya nggak perlu bantuan? Kamu nggak tahu apa-apa soal hidup saya. Bu Siska, tolong dengar dulu. Ini soal keadilan untuk warga yang benar-benar kesulitan. Kita semua tahu kondisi ibu masih baik-baik saja. Banyak warga yang lebih membutuhkan daripada ibu. Baik-baik saja, Pak RW. Saya harus tetap menjaga standar hidup saya. Anak-anak saya harus tetap sekolah di tempat yang baik. Makanan di rumah harus tetap ada. Kalau kalian kasih bantuan ke orang lain, kenapa saya nggak dapat? Saya juga punya hak. Bu Siska, kami paham situasi ibu, tapi bansos ini bukan untuk jaga standar hidup. Ini untuk bantu orang yang nggak bisa makan atau kehilangan pekerjaan. Ibu tolong pahami, ibu masih punya banyak. Sementara yang lain mungkin bahkan nggak bisa makan besok. Jadi, kamu semua anggap saya serakah cuma karena saya minta apa yang saya rasa berhak? Bukan begitu Bu, kami hanya menjalankan aturan. Bantuan ini untuk mereka yang benar-benar butuh, yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kami harap Ibu bisa mengerti dan tetap mendukung program ini. Ini semua nggak adil. Saya nggak terima alasan kalian. Bu Fitri, kamu dapat bansos ya? Coba lihat aja, mereka pilih kasih. Masa orang kaya kayak saya nggak dapat? Nggak masuk akal banget.
Ya enggak Bu Siska, kita mah emang gak seharusnya dapat kok. Bansos itu kan buat yang benar-benar membutuhkan. Alah, itu alasan aja. Saya yakin kamu pasti dapat. Kamu bilang aja nggak mau ngaku. Padahal kamu kan termasuk yang dekat sama Pak RW. Saya beneran gak dapat Bu. Yang dapat itu Bu Omat. Soalnya kan dia memang lebih butuh. Saya mah enggak. Saya masih bisa usaha dari warung ini. Iya Bu Fitri bener, saya juga nggak dapat. Tapi saya ngerti kok, kita kan masih bisa usaha kecil-kecilan. Sementara Bu Omat, dia bener-bener lagi kesulitan. Tuh kan, curang banget ini. Pasti karena Bu Omat deket banget sama Pak RW. Lihat aja, setiap kali ada acara dia selalu disanjung-sanjung. Saya juga udah lama tinggal di sini, malah nggak dipandang. Bu Siska, nggak ada yang curang. Pak RW itu cuma menjalankan tugasnya. Semua data penerimaan bansos udah diverifikasi. Kalau Bu Amat dapat, itu karena dia memang butuh. Kamu terlalu percaya sama mereka. Ini nggak adil. Saya udah kerja keras, tapi tetap nggak dihargai. Ini penghinaan buat saya. Bukan soal penghinaan Bu Siska. Bansos itu bukan soal siapa yang paling dihormati atau paling kaya. Ini soal siapa yang benar-benar perlu bantuan. Saya harap Ibu bisa mengerti. Benar Bu, kalau kita udah cukup, kenapa harus rebutan? Masih banyak kok yang lebih butuh daripada kita. Kalian nggak ngerti, saya juga punya kebutuhan. Kalian pikir cuma karena saya kelihatan kaya, saya nggak butuh apa-apa? Salah besar kalian. Saya harus tetap hidup sesuai standar saya. Bu Siska, standar hidup itu bukan soal penampilan atau barang mewah. Kalau ada yang lebih butuh, kenapa nggak kita yang kasih kesempatan mereka dulu? Kita kan masih bisa usaha. Ya ampun, susah juga ya jelasin ke dia. Mudah-mudahan Bu Siska bisa sadar nanti. Iya, kadang orang nggak mau ngerti kalau udah terbiasa hidup nyaman. Bansos sekarang nggak adil. Hanya orang-orang yang dekat pejabat aja yang dapat. Yang bener-bener butuh malah nggak dikasih. Bu Siska, kayaknya bansos buat yang membutuhkan nih. Bukannya ibu kaya, buat apa minta bansos? Bu Siska, ini maksudnya apa? Kamu bikin status tentang bansos. Orang-orang udah mulai banyak yang komen, banyak yang gak setuju sama kamu. Iya karena ini nggak adil Pak. Masa kita nggak dapat bansos? Kita kan juga warga di sini. Bu, bansos itu buat yang butuh, yang penghasilannya nggak cukup. Kamu tahu kan, kita ini nggak masuk kategori itu. Kita harusnya bersyukur, bukan malah marah. Bersyukur? Gimana bisa bersyukur kalau orang-orang di sekitar kita dapat, sementara kita enggak? Lihat aja tuh Bu Omat, dia dapat padahal dia nggak terlalu susah tuh kelihatannya. Bu, tolong kamu pikir dulu sebelum nulis hal-hal kayak gitu di media sosial. Kita punya segalanya, mobil, rumah mewah, bisnis. Kamu mau orang-orang lihat kita ngeluh soal bansos? Apa kata mereka nanti? Tapi mereka juga punya hak kan? Kita juga bagian dari masyarakat. Kenapa kita nggak boleh dapat? Hak kita berbeda Bu, kita sudah punya lebih dari cukup. Bansos itu untuk yang benar-benar kesulitan. Kalau kamu terus kayak gini, orang-orang bakal berpikir kita serakah. Jadi aku yang salah ya? Semua orang lihat aku seperti ini. Iya, dan semakin kamu bicarakan ini, semakin buruk jadinya. Hapus status itu Bu, kita harus jaga nama baik keluarga. Bu Siska, saya lihat postingan kamu tadi malam. Kamu beneran ngamuk cuma karena nggak dapat bansos. Ya iyalah, kamu nggak ngerasain kan kalau hak saya dirampas? Saya ini juga butuh tahu. Tapi Bu Siska, kamu kan udah kaya. Kamu punya mobil mewah, rumah besar. Buat apa lagi bansos? Mungkin ini waktunya kamu lebih bersyukur. Ah, kamu ini gak ngerti masalah saya. Saya punya tanggung jawab besar. Cuma karena saya kelihatan kaya, bukan berarti saya gak perlu bantuan. Gaya hidup saya itu harus dijaga, Bu Lia. Tapi bansos itu bukan soal gaya hidup Bu Siska. Itu soal kebutuhan yang paling dasar. Kamu gak seharusnya marah. Banyak yang lebih butuh dari kamu. Oh iya, saya baru ingat. Saya ada janji hari ini sama orang yang mau diskusi investasi. Ini pasti peluang besar. Kalau berhasil makin tajir saya. Investasi, Bu Siska, hati-hati loh. Zaman sekarang banyak penipuan. Jangan asal percaya begitu aja. Ah, kamu ini saya udah lama main di dunia investasi, Bu Lia. Gak mungkin saya ketipu. Kamu tuh terlalu negatif deh. Saya cuma ngingetin aja Bu, banyak orang yang ketipu karena terlalu percaya. Lihat dulu dengan teliti, jangan cuma tergiur untung besar. Udah Bu Lia, kamu tuh gak perlu khawatir. Saya tahu apa yang saya lakuin. Saya cuma berharap kamu gak jatuh dalam jebakan. Bu Siska, saya jamin ini kesempatan emas yang gak akan datang dua kali. Investasi ini benar-benar bakal mengubah hidup Ibu. Semua investor kami sudah menikmati hasilnya. Keuntungan mereka berlipat ganda. Memang saya perlu sesuatu yang besar buat tetap mempertahankan gaya hidup saya. Saya nggak bisa kalah dari tetangga-tetangga saya yang selalu pamer. Jadi seberapa besar keuntungannya?
Keuntungan pasti melimpah, Bu. Ibu nggak perlu khawatir. Dengan modal yang ibu tanamkan, dalam beberapa bulan saja nilainya bisa naik 3 kali lipat, bahkan lebih. Asalkan ibu masuk sekarang. Saat ini nilai sahamnya masih rendah, nanti bakal meledak, Bu. Ini yang saya butuhkan. Kalau begitu, saya nggak mau setengah-setengah. Saya akan masukin semua tabungan saya. Saya percaya kamu, Pak Jaka. Ayo kita mulai sekarang. Keputusan yang tepat, Bu Siska. Ibu pasti nggak akan menyesal. Silahkan tanda tangan di sini dan kita segera proses semuanya. Kalau hasilnya gede, saya bakal masukin lebih banyak lagi nanti. Gaya hidup saya nggak boleh turun. Saya harus tetap di atas. Oh, tentu saja, Bu Siska. Ini baru permulaan. Saya yakin ibu akan menikmati hasilnya dalam waktu singkat. Ibu-ibu, kalian udah lihat postingan Bu Siska di Facebook? Ampun, dia masih aja ngamuk soal nggak dapat bansos. Aduh, iya Bu. Padahal dia itu orang kaya raya. Mobilnya ada 3 di rumahnya. Ngapain coba ngotot-ngotot minta bansos segala? Iya Bu Omat, saya juga heran. Bansos itu kan buat yang bener-bener butuh. Bu Siska itu kayak nggak sadar aja kalau ada tetangga kita yang hidupnya lebih susah. Ada banyak yang lebih butuh dari dia. Tuh, lihat aja Bu Mirna. Tiap hari pusing mikirin hutang. Tapi Bu Siska malah sibuk jaga gengsi. Iya, dia itu takut banget kalau sampai kalah gaya sama yang lain. Udah nggak sehat Bu, nggak pernah mikirin perasaan orang lain. Mungkin Bu Siska merasa terancam ya. Soalnya tetangga-tetangga pada makin makmur. Tapi ya nggak perlu sampai kayak gitu juga. Bener Bu RW. Apalagi kemarin dia invest besar-besaran. Kalau sampai rugi, wah bisa makin ngamuk tuh dia. Ya kalau benar ketipu, mungkin Bu Siska bakal nyesel gak dapet bansos. Wah, kita tunggu aja gimana nanti. Tapi yang pasti Bu Siska perlu sadar diri kalau nggak semua bisa dibeli dengan uang. Investasi besar yang melibatkan puluhan orang ternyata scam. Pelaku masih buronan dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran. Investasi, scam, semua habis. Ya Tuhan, semua uangku habis. Aku nggak punya apa-apa lagi. Bu, ada apa? Kenapa kamu panik begitu? Apa yang sedang terjadi? Pak, kita habis. Semua uang yang aku masukin ke investasi itu ternyata penipuan. Semuanya hilang. Habis. Semuanya habis, Pak. Hah? Apa? Penipuan? Investasi yang mana, Bu? Investasi yang kemarin itu, yang aku bilang bakal untung besar. Aku pikir kita bakal tetap hidup mewah, Pak. Kita bisa jaga gengsi, gak mau kalah dari tetangga-tetangga yang selalu pamer. Bu, kamu gak ngerti apa yang kita hadapi. Kamu pikir hidup cuma soal gengsi. Aku udah capek kerja keras buat kita. Setiap hari aku mikir gimana caranya kita bisa hidup dengan nyaman. Dan sekarang, karena keserakahanmu, semuanya hilang begitu saja. Semua yang kita perjuangkan telah habis. Pak, tolong. Aku nggak tahu ini bakal terjadi begini. Aku cuma mau kita nggak kekurangan. Cuma pengen tetap dihargai. Tolong, kita bisa cari solusi kan? Jangan tinggalin aku ya. Bu, aku nggak tahu lagi harus gimana sama kamu. Mungkin kita perlu waktu buat berpikir. Kamu yang menghancurkan semuanya. Semua yang aku coba bangun, kamu hancurkan dalam sekejap. Aku udah nggak bisa lagi sama kamu. Aku ceraikan kamu. Apa yang aku lakukan? Semua ini salahku. Aku kehilangan semuanya karena keserakahanku. Kalian udah dengar belum? Si Bu Siska yang selalu pamer itu, yang selalu minta bansos, sekarang bangkrut gara-gara ketipu investasi bodong. Iya, kasihan juga sih. Tapi gimana ya? Udah dari dulu dia sering pamer kekayaannya. Sekarang malah kena batunya. Oh, karma tuh namanya. Dulu dia ngamuk-ngamuk soal bansos, padahal dia kaya. Sekarang malah mungkin beneran perlu bansos ya kan? Dia kan selalu ngerasa paling berhak buat dapat semuanya, mulai dari bansos sampai investasi gede. Tapi sekarang lihat sendiri kan hasilnya. Dia tuh suka nggak mikir, maunya selalu lebih dari yang lain, sampai minta bansos segala. Padahal udah jelas buat siapa itu bansos. Nah, ini bener-bener pelajaran nih buat dia. Dulu Allah nggak kasih dia bansos karena dia kaya. Tapi sekarang mungkin Allah kasih dia kesempatan buat ngerasain jadi orang yang pantas dapat bansos. Iya, pelajaran penting tuh buat kita. Jangan serakah karena ujung-ujungnya bisa kayak Bu Siska, kelihatan sempurna di luar tapi hancur di dalam. Maaf Bu Siska, rumah ini sudah resmi disita. Semua aset di sini sudah menjadi hak milik bank. Mohon untuk segera meninggalkan tempat ini dan lepaskan semua perhiasan Ibu.
Apa ini beneran? Apa rumah ini benar-benar disita? Apa yang sudah aku lakukan? Semua yang aku miliki hancur hanya karena keserakahanku. Dulu aku cuma mikirin diri sendiri, cuma mikirin bagaimana caranya supaya tampil kaya dan tetap bisa mempertahankan gaya hidup. Tapi sekarang semuanya hilang. Kalau aja dulu aku nggak terlalu ngotot, kalau aja aku dengerin orang-orang yang bilang, kalau aja aku nggak terlalu serakah, mungkin aku nggak akan jatuh sejauh ini. Semua yang aku punya hilang begitu aja hanya karena kebodohan dan keserakahanku sendiri. Ini yang aku mau. Aku akhirnya dapat juga bansos. Tapi kenapa rasanya kosong ya? Bu Siska, akhirnya kamu dapat bansos juga ya. Harusnya kamu seneng dong, bisa bantu sedikit buat hidup kamu. Seneng, ya seneng sih. Tapi kenapa rasanya gak seperti yang saya bayangin? Gak ada kebanggaan sama sekali. Apa yang saya kejar selama ini cuma seonggok kardus ini, hanya supaya bisa punya sesuatu yang disebut bantuan. Bu Siska, ini bukan soal kebanggaan. Ini bantuan buat orang yang memang membutuhkan. Kamu harusnya bersyukur kan? Ini kesempatan buat kamu mulai lebih bijak. Bersyukur? Untuk apa? Apa yang saya dapat dari semua ini? Gaya hidup saya hilang, rumah saya hilang, dan sekarang saya cuma bisa berdiri di sini, ngantri di depan balai desa kayak orang miskin. Dulu, saya punya semuanya. Rumah besar, mobil mewah, tas branded. Semua orang lihat saya sebagai orang kaya. Tapi sekarang, saya cuma jadi orang yang sama kayak yang lain, ngantri bansos kayak orang susah. Apa gunanya semua ini? Bu Siska, kamu harus mulai merelakan apa yang kamu kejar selama ini itu. Cuma akan bikin kamu semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Bansos ini walau sederhana, setidaknya bisa jadi awal buat kamu untuk mulai lebih menghargai apa yang ada. Apa yang sebenarnya aku cari? Kenapa aku harus merasa seperti ini? Setelah semuanya hilang, aku merasa seperti orang yang terperangkap dalam keserakahan sendiri. Ini semua karena keserakahanku. Dulu aku selalu pikir hidup ini harus penuh gengsi, harus punya semuanya supaya orang lain kagum. Tapi sekarang apa yang aku punya? Kardus bansos ini dan gubuk yang mau ambruk. Semua yang aku lakukan hanya untuk mempertahankan citra. Padahal aku bisa aja hidup lebih sederhana, tapi malah memilih jalan yang salah. Aku pikir aku akan jadi orang yang besar, tapi sekarang aku cuma jadi bahan ejekan. Apa yang aku banggakan sekarang? Semuanya hancur. Pak, maafin ibu. Ibu nggak tahu harus bagaimana lagi. Ibu nggak tahu kalau semua ini akan berakhir seperti ini. Ibu cuma ingin hidup enak, punya semua yang orang lain punya. Tapi ibu lupa, kamu itu selalu berusaha buat ibu, dan ibu malah menghancurkan semuanya. Aku udah kehilangan semuanya, Pak. Kehilangan kamu, kehilangan rumah, kehilangan harga diriku. Dan sekarang aku harus puas dengan bansos ini. Apa yang harus aku banggakan? Apa yang harus aku tunjukkan pada dunia? Aku cuma seorang wanita yang gagal. Semua yang aku impikan ternyata cuma bayangan kosong. Mungkin ini hukumannya. Mungkin ini cara Tuhan mengingatkan aku. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana. Semua yang aku lakukan hanya untuk menunjukkan sesuatu yang palsu. Aku lupa kalau yang terpenting adalah hati yang tulus. Sekarang aku hanya bisa menyesali semuanya.